Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang terkasih, kembali bersama dengan saya Hari Leong. Kita akan merenungkan secara sederhana bacaan Injil pada hari ini, Senin 12 April 2021. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Dari dalam bacaan Injil bisa kita renungkan, bisa kita simak percakapan antara seorang Farisi yang bernama Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada Nikodemus, di mana Nikodemus sebelumnya itu menyatakan kepada Tuhan Yesus, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus bingung dia. Nikodemus kemudian berkata kepada Yesus, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ditangkap secara letterlek begitu saja. Lalu Tuhan Yesus mulai menjelaskan dengan begitu sederhana begini. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Jadi dilahirkan kembali itu adalah lahir dari air dan roh. Singkatnya begini, dalam pembaptisan kita menjadi anak-anak Allah. Dalam pembaptisan itulah dia kita menjadi orang yang dilahirkan kembali, orang yang diperbaharui di dalam Tuhan Yesus. Orang yang dibaptis berarti orang yang mengalami peralihan dari kehidupan yang penuh dengan dosa ke dalam hidup yang penuh dengan rahmat dari Tuhan. Situasi berdosa dialihkan ke dalam situasi yang penuh dengan rahmat. Anak-anak daging menjadi anak-anak Tuhan. Dan dikatakan juga dilahirkan dari air dan roh. Baptisan itulah yang membuat kita dilahirkan kembali, membuat kita menjadi anak-anak kesayangan Allah. Dalam roh, ya, kita menerima Roh Kudus. Ketika kita krisma, kita mendapatkan Roh Kudus yang menyertai kita. Dengan sakramen krisma, kepenuhan Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Tapi apakah itu cukup sampai di sini saja, sampai dengan krisma saja? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kalau kita mendengar kalimat Tuhan Yesus ini, seperti Tuhan Yesus mau mengatakan demikian, sudah kedagingan kita itu kita tinggalkan, kita tanggalkan. Sudah, jangan hidup di dalam daging, tapi engkau adalah orang yang sudah dilahirkan kembali, maka hiduplah di dalam roh. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita mau hidup mengikuti kehendak roh, kehendak Allah sendiri yang ada dalam kehidupan kita. Jangan menjadi manusia daging, tapi menjadi manusia hidup di dalam roh. Apa itu maksud dari kalimat dari Tuhan Yesus ini? Saya pikir begini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Surat Rasul Petrus kepada umat di Galatia, saya pikir sudah menjelaskan kepada kita sekalian, dan saya sudah beberapa kali mengutip Galatia bab 5. Kita bisa tahu itu apa artinya hidup di dalam daging. Ringkasnya begini, silakan nanti kita bisa buka Galatia bab 5 ayat 19. Hidup di dalam daging atau perbuatan daging. Kalau orang itu hidup di dalam daging, orang itu masih mengenakan manusia lama, yaitu manusia penuh dengan dosa, manusia itu yang penuh dengan kenajisan. Itu adalah orang yang hidup dalam perbuatan daging.
Galatia bab 5 ayat 19 mengatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu kalau kita hidup dalam daging. Artinya, kita masih mengikuti manusia lama, kita masih mengikuti kehendak daging, kita masih mengikuti bisikan suara setan atau si iblis yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Tetapi kita ini diminta untuk hidup di dalam roh. Apa itu hidup di dalam roh? Galatia bab 5 ayat 22 itu menjelaskan kepada kita sekalian, inilah dia model hidup yang harusnya terjadi atas diri kita. Galatia bab 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah dia, ya. Kehendak roh atau hidup dalam roh yang saya pikir yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, semoga dalam kehidupan ini kita lebih memilih untuk hidup di dalam roh, dan kita mau mengatakan selamat tinggal, goodbye, dengan kehidupan kita dalam kelemahan, dalam dosa, dalam kedagingan kita. Mari kita lahir kembali, hidup di dalam Tuhan Yesus, dan mari kita bisa hidup di dalam roh. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.